Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya Mela Mona Lisa. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Apakah kalian siap? Yuk simak videonya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan bab 1, topik C, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD Kurikulum Merdeka. Adapun pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu apa itu perkembangbiakan, dan yang kedua tentang cara berkembang biak dan memperbanyak jenis tumbuhan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, perkembangbiakan. Apakah di antara kalian tahu apa itu perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru sebagai keturunannya guna mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara tak kawin vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan seperti ini terjadi tanpa campur tangan manusia dan terjadi melalui berbagai cara, yaitu yang pertama rizoma atau akar tinggal. Rizoma batang yang berbuku yang tertinggal di dalam tanah, dan setiap bukunya dapat menjadi tunas baru, contohnya jahe, kunyit, dan temulawak. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis bagian tanaman yang membengkak di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan, contohnya bawang-bawangan. Yang ketiga, umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Umbi tidak berbuku-buku, juga tidak mempunyai kuncup daun dan mata tunas. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas-tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contohnya wortel. Dan yang keempat, umbi batang. Batang yang membengkak di dalam tanah disebut umbi batang. Contohnya ubi jalar dan kentang. Yang kelima, geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di permukaan tanah, ada pula yang di dalam tanah. Contohnya rumput teki dan stroberi. Dan yang keenam, tunas. Tunas merupakan calon tumbuhan baru yang tumbuh dari bagian batang. Contohnya bambu dan pisang. Ada juga tunas adventif atau tunas liar. Tunas yang tumbuh bukan dari bagian batangnya. Contohnya tanaman cocor bebek. Dan yang terakhir ada spora. Spora berbentuk seperti biji tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contohnya tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Adapun perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan dari tumbuhan yang dapat ditanam kembali berupa batang, tangkai, atau daun. Caranya memotong bagian dari tanaman, akar, batang, atau daun, kemudian ditanam kembali agar tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman singkong dan bunga mawar. Yang kedua ada cangkok. Cangkok bertujuan untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Yang ketiga, sambung atau enten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Yang keempat, tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Yang kelima ada merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang ke dalam tanah yang nantinya batang yang di dalam tanah tersebut akan tumbuh menjadi akar yang dapat dikembangbiakan. Dan yang terakhir ada kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Adapun perkembangbiakan secara kawin atau generatif.
Alat perkembangbiakan secara generatif ini adalah bunga. Bagian-bagian dari bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, adapun alat kelamin betina adalah putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Selain itu juga dapat terjadi karena bantuan dari luar. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Macam-macam penyerbukan pada perkembangbiakan generatif. Yang pertama, angin atau anemogami. Serbuk sarinya kering atau ringan dan mahkota bunganya kecil. Contohnya jagung dan rumput-rumputan. Yang kedua, hewan atau zoidiogami. Serangga, burung, kelelawar. Bunga menghasilkan madu atau mengeluarkan aroma, yaitu bunga aster dan bunga kamboja. Dan yang ketiga ada air atau hidrogami. Ini berlaku pada tumbuhan yang habitatnya di dalam air, misalnya hidrilla. Dan yang terakhir, dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia biasanya terjadi pada tumbuhan vanili dan tumbuhan salak. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain. Bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang alogami. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun tumbuhan tersebut masih satu jenis. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hybrid. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas atau jenisnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.